Shalom umat paroki Sidikalang. Hari ini Senin 13 September 2021, Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus mengakhiri pengajarannya, lalu hamba seorang perwira non-Yahudi diantar ke hadapan Yesus agar ia ditahirkan. Dikatakan oleh penginjil bahwa hamba itu hampir mati. Dan itu tidaklah salah, karena ia akan mati jika ia tidak disembuhkan Yesus. Meski perwira ini seorang yang tangguh dalam pertempuran, namun karena pelayan yang amat ia hargai dan kasih terbaring sakit di rumahnya. Dan perwira itu serentak menilai bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus tidak dilakukan dengan kekuatan manusia, bahwa itu datang dari Tuhan. Karena itu dia tidak melihat apa yang terlihat di hadapannya, bahwa dia seperti melihat kehadiran Tuhan dalam diri Yesus, maka perwira ini memberanikan diri untuk datang kepadanya. Justru ketika dia mendengar tentang Yesus, ia datang kepadanya. Semakin dia percaya, semakin dekat ia datang. Lukas mengatakan bahwa perwira itu menyuruh tua-tua Yahudi agar mohon kepada Yesus supaya ia datang. Mungkin saja orang-orang Yahudi menahan perwira itu ketika ia ingin pergi membujuknya dengan mengatakan bahwa mereka yang akan pergi dan menyampaikannya. Nah, oleh karena itu di hadapan Yesus, orang-orang Yahudi ini menyanjung perwira itu dan menyampaikan kepada Yesus bahwa perwira itu layak dibantu. Perwira sendiri sebetulnya mau datang memohon kepada Yesus, tetapi orang-orang Yahudi menahannya karena penderitaan dan tubuh dari hambanya yang terbaring di rumah tersebut mengharuskan perwira ini untuk merawat dan menjaga dan jangan sampai meninggalkannya. Perwira itu rupanya telah berbuat baik bagi bangsa Yahudi. Rupanya ia telah membangun sinagoga untuk mereka, rumah doa, meskipun dia sendiri bukan orang Yahudi. Oleh karena itu, perwira itu orang yang baik di mata mereka. Orang-orang Yahudi memang menuntut bantuan dalam pelayanan rumah ibadat dari siapapun. Tetapi Yesus nanti akan menuntut yang lebih daripada itu. Yaitu ia berharap bahwa dia mendapati banyak orang percaya melalui mujizat-mujizat yang diadakannya. Yesus boleh saja menyembuhkan dari jauh, namun hal itu tidak dilakukan. Yesus pergi mendapatkan perwira itu, memberikan contoh kepada mereka bagaimana meniru teladan kerendahan hati. Dia tidak pergi ke rumah perwira itu supaya dia terlihat menghargai kekayaan perwira itu. Yesus pergi ke situ karena Yesus tidak memandang rendah status dari hamba perwira itu. Nah, ketika Yesus mau mendekat ke rumah perwira, lalu perwira itu menganggap bahwa dia tidak layak untuk menyambut Yesus di dalam rumahnya. Jangan dipikirkan karena kesalahan perwira itu lalu dia tidak mau datang kepada Yesus. Mengapa perwira tidak datang? Karena menganggap dirinya tidak layak. Lukas menyebutkan bahwa sahabat-sahabatnya diutus oleh perwira itu untuk menemui Yesus. Sebab kalau ia datang sendiri, jangan-jangan dia bisa saja mempermalukan Yesus dengan merasa berhak untuk meminta balas jasa atas perbuatan baik yang dilakukan oleh perwira itu dengan mau datang ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu selanjutnya dikatakan, ya Tuhan, saya tidak layak Tuhan datang masuk ke rumah saya, tetapi katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Pendapat perwira ini benar. Dia merasa bahwa dia sendiri memiliki bawahan dan di bawahnya ada pula prajurit. Jika ia berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan sekarang seorang lagi datang, maka ia akan datang. Kerjakan ini, maka hambanya akan mengerjakan. Dia lalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Perwira itu menganggap bahwa dalam Kristus terletak kebesaran, terletak kekuatan, terletak kekuasaan oleh karena firman-Nya. Sehingga perwira itu yakin, Yesus katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan rupanya Kristus, para saudara, tidak menyalahkan. Namun justru ia heran, ia kagum. Seakan-akan Yesus bertanya, siapa yang menanamkan iman ini? Siapa yang mengajari perwira ini? Saya yakin
perwira ini mengajari diri sendiri lewat kekagumannya dengan Tuhan. Seandainya orang lain telah melakukannya, mengapa dia harus heran? Siapa yang harus mengetahui sebelumnya? Yesus kagum. Dan saya yakin kita juga harus kagum dengan iman perwira ini. Semua perasaannya ketika berbicara tentang Tuhan bukanlah bahwa dia memiliki pikiran yang terpesona, melainkan dia terpesona akan seorang yang bernama Yesus. Maka kata Yesus, sungguh aku belum pernah menjumpai iman yang begitu besar sekalipun di Israel. Yesus rupanya menyukai jenis iman yang seperti ini lebih daripada iman bangsa pilihan bangsa Israel. Yesus tidak bicara tentang iman para leluhur mereka, iman para nabi, tetapi Yesus bicara tentang iman orang-orang Yahudi zaman saat ini. Dan terhadap iman mereka, Yesus lebih menyukai iman perwira itu. Lalu kemudian para saudara, hamba perwira itu didapati oleh orang-orang yang diutus tadi akhirnya sembuh. Yesus tidak perlu datang. Ya, secara mistik, para saudara, hamba perwira itu merupakan tanda kelemahan manusiawi. Tanda bahwa ia juga bukan orang-orang Yahudi. Tanda juga bahwa orang-orang ini terjerat oleh rantai belenggu duniawi. Dijangkiti hawa nafsu yang mematikan, tapi disembuhkan belas kasih Tuhan. Sedangkan perwira itu, yang imannya dipuji itu, dia mewakili orang pilihan dari bangsa lain. Maka dikatakan, para saudara, ketika Yesus tidak jauh dari rumah perwira itu, artinya apa? Artinya keselamatan itu tidak jauh dari orang-orang non-Yahudi, sudah dekat bagi orang-orang yang takut akan dia, sebagaimana ditunjukkan oleh perwira. Perwira dan pelayan yang disembuhkan itu merupakan simbol bagi kita. Perwira itu adalah simbol orang yang paling menonjol, disibukkan dengan berbagai macam urusan. Lalu hamba merupakan simbol bagian jiwa yang tidak rasional, bagian jiwa yang mudah marah dan bernafsu. Dia berbicara kepada Yesus, orang Yahudi yang bertindak sebagai perantara, yakni pikiran dan kata-kata peneguhan. Dan segera dia mendapati hambanya itu sembuh dan secara utuh ia pulih kembali. Maka mari kita belajar untuk meneladan iman si perwira. Tuhan, bersabdalah, maka aku akan sembuh. Tuhan memberkati.